Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nela Septotani, NPM 2175325. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum memainkan game XSS atau Cross Site Scripting. Di sini saya akan menjelaskan yang bersumber dari review. Nah, XSS atau kepanjangan dari Cross Site Scripting ini adalah serangan keamanan web yang terjadi ketika penyerang menyisipkan kode berbahaya dalam bentuk skrip ke dalam website. Nah, XSS ini merupakan serangan yang ditunjukkan untuk pengguna atau pengunjung, bukan langsung pada aplikasi web itu sendiri. Pelaku biasanya mencari cara untuk menghias website dengan skrip jahat yang kemudian dapat berinteraksi dengan browser pengunjung tanpa menaruh curiga. Ketika skrip dieksekusi, informasi sensitif seperti kata sandi, data atau kartu kredit, atau data lain yang seharusnya dirahasiakan bisa diakses oleh penyerang. Adapun tujuan XSS ini adalah, yang pertama adalah memanipulasi konten website. Nah, serangan ini memungkinkan peretas untuk menyuntikkan skrip jahat ke dalam halaman web yang kemudian dijalankan oleh browser user. Yang kedua adalah melakukan defacement, yaitu peretas bisa merusak tampilan website seperti mengubah teks, gambar, atau bahkan struktur halaman. Yang ketiga ada distribusi malware. Nah, ini yaitu skrip jahat yang dimasukkan ke dalam situs dapat digunakan untuk mengunduh dan menjalankan software berbahaya di komputer user. Lalu yang terakhir adalah melakukan serangan phishing. Nah, cara ini dilakukan misalnya dengan skrip jahat digunakan untuk membuat halaman login palsu yang mirip dengan situs asli. Mengapa serangan XS bisa terjadi? Nah, yang pertama sih penggunaan data input pengunjung tanpa sanitasi atau validasi. Yang kedua adalah tidak adanya pembatasan pada jenis konten. Yang tiga, lemahnya keamanan dari sisi klien dan kurangnya kesadaran keamanan dari developer. Adapun jenis-jenis dan contoh serangan XSS, yaitu yang pertama ada storage XSS, yaitu sebagai contoh ada situs jual beli online yang mungkin audiens untuk meninggalkan komentar tentang produk setelah membelinya. Penyerang bisa saja menulis komentar yang berisi skrip berbahaya. Seperti ini. Yang kedua ada reflect XXS, yaitu ketika skrip berbahaya disisipkan melalui URL dan dieksekusi ketika pengguna mengklik URL tersebut. Lalu yang ketiga ada DOM based XX, yaitu memanipulasi dokumen objek model DOM dari satu halaman web lalu mengubah struktur halaman tersebut. Nah, bagaimana cara mencegah XXS ini? Yang pertama adalah sanitasi input. Langkah pertama dalam mencegah serangan adalah sanitasi input, yaitu dibersihkan dari karakter-karakter yang berpotensi berbahaya sebelum diproses atau ditampilkan. Lalu yang kedua adalah penerapan Content Security Police, yaitu CSP. Yang ketiga ada penggunaan HTTP only cookies, lalu penggunaan fitur escape output, dan edukasi dan pelatihan. Baik, mungkin itu saja penjelasan secara singkat tentang cross-site scripting ini. Kita langsung saja mulai pada gamenya. Bukan yang ini, salah, yang ini. Oke, kita langsung saja mulai pada gamenya.
hapus semua lagi. Pada level pertama, level ini adalah paling sederhana dan tidak jauh berbeda dari apa yang kita lihat ketika membangun aplikasi rentan kita. Nah, di sini tanpa sanitizer, sehingga sepertinya kita bisa memasukkan skrip kita ke dalam formulir dan mengeksploitasi kerentanannya. Berikut adalah contohnya. Nah, di sini kita sudah berhasil. Lalu level kedua, nah pada level kedua memiliki kerentanan XSS yang tersimpan, tetapi jika mencoba masukkan skrip seperti yang dilakukan level 1 itu tidak akan berhasil. Maka kita lihat bahwa server menyimpan komentar di sebuah JSON di dalam sebuah file. Nah, dengan cara ini kami telah memberikan alamat yang tidak valid ke gambar yang karena kesalahan meluncurkan peringatan. Kita lanjut ke level 3. Nah, di sini berbeda dengan level-level sebelumnya. Di sini kita tidak memiliki bentuk untuk memasukkan eksplorasi kita, sehingga kita melakukan sesuatu yang berbeda. Bermain-main sedikit dengan situs web dan pilihan gambar, jelas bahwa aplikasi menampilkan gambar yang sesuai dengan nomor di dalam URL. Nah, di level 3 ini mengingatkan kita akan kerentanan XSS berbasis DOM, dan sekarang kita memiliki kesempatan untuk mengeksploitasinya dalam praktik. Diambil dari URL dan ditempatkan di dalam atribut src pada gambar tanpa sanitasi apapun. Jadi tujuan eksploitasinya adalah menambahkan atribut lain dan membuatnya menjalankan script. Bagaimana cara melakukannya? Nah, contohnya seperti berikut ini. Lalu level
Pada level 4 ini, kita memiliki formulir. Nah, ini adalah template dan variabel pengatur waktu yang dimasukkan tanpa sanitasi input. Cara termudah untuk memasukkan script adalah dengan memasukkannya ke dalam onload metode. Oke, sudah. Di sini saya sudah menyelesaikan sampai level 4 sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Pandi. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.